Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sanggung Dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusarkaru, channel yang setia dalam menyajikan sejarah, kearifan lokal hingga seni budaya dan tradisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Jayakarta di tahun 1627. Apa saja yang terjadi pada masa itu? Ada kejadian dan peristiwa apa saja di Pulau Jawa dan eksistensinya pada hari ini. Kita mulai saja. Keberhasilan company Belanda VOC merebut Jayakarta, kemudian mendirikan Batavia 1619, sangat menggusarkan Sultan Agung, Raja Mataram yang agung yang baru saja dilantik naik tahta. Sebelum peristiwa yang terjadi 1615, kehadiran VOC sebagai kekuatan politik baru bagi kekuatan politik di luar Jawa pada waktu itu selain Banten, Cirebon, dan Mataram. Oleh karenanya sangat wajar jika ketiga kerajaan pribumi itu kemudian menjalin kerjasama yang lebih erat dalam upaya mencegah pelebaran kekuasaan dan pengaruh VOC. Bahkan kalau mungkin melenyapkan VOC dari peta politik Pulau Jawa. Keadaan itulah yang antara lain mendorong Sultan Agung 1615 sampai 1645 berusaha menghimpun segala dana dan daya untuk merebut kembali Batavia dan mengembalikan menjadi Jayakarta. Banyak sudah kisah ditulis mengenai Sultan Agung. Dalam channel sebelumnya kita banyak membahas tentang Sultan Agung dalam Priangan, dalam Kerajaan Galuh, dan lain sebagainya. Salah satu kaul versi mengenai usaha Sultan Agung menyerang Batavia tertulis dalam Pustaka Praratuan Ibumi Jawa Dipa jilid 4 yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dan kawan-kawan dari Cirebon dalam tahun 1687. Walaupun Wangsakerta tidak mengalami sendiri peristiwa itu, sekurang-kurangnya ia sudah lahir pada masa Sultan Agung berkuasa. Dan sebagai anak ketiga penambahan Grilaya, Sultan Cirebon yang erat hubungannya dengan Mataram, hampir dapat dipastikan ia memperoleh embaran dari keluarganya sendiri. Dengan demikian, kemungkinan bahwa kisah yang disusunnya menggunakan sumber-sumber yang pertama, sumber primer, tidaklah perlu disangsikan. Kisah mengenai penyerbuan Sultan Agung ke Batavia itu dilukiskan dalam 10 halaman 166 sampai 160 sampai 1706. Maaf, 1166 sampai 176 ya, dalam Pustaka Praratuan Ibumi Jawa Dipa. Ketika Sultan Agung berperang melawan Belanda di Jayakarta, penambahan ratu dari Cirebon memberikan bantuan yang sangat besar karena Sultan Agung masih termasuk kerabat penambahan ratu. Permintaan Sultan Agung disambut dengan segala terbuka oleh penambahan ratu. Pasukan Mataram diizinkan menjadikan Cirebon sebagai tempat perhentian para pasukan. Tidak berapa lama tibalah pasukan Mataram yang tak terhingga banyaknya perahu berlabuh di tepian bandar Cirebon. Di samping itu juga pasukan darat yang bersenjata lengkap telah disiagakan. Pasukan Mataram itu berasal dari Madura, Surabaya, Brebes, Tegal, Gombong, Nambeng, Wiradesa, Batang, Kendal, Kaliwungu, Gresik, Lamongan, Tuban, Lasem, Sedayu, Demak, Kudus, Jepara, Juwana, Pekalongan, Rembang, Magelang, Sumedang, Galuh, Sukapura, sampai kepada Ukur. Pasukan itu dipimpin oleh Adipati Mandureja, Tumenggung Sura Arogalagul, dan Dipati Upanasta. Pasukan yang demikian banyaknya itu menyebabkan Cirebon seolah-olah berubah menjadi perkampungan Mataram. Sudah wajar jika pasukan Mataram itu sementara menanti saat keberangkatan ke Jayakarta
berkenalan dengan penduduk pribumi. Kesempatan itu menyebabkan banyak di antara anggota pasukan yang terpincut oleh darah-darah Cirebon dan darah-darah Pasundan yang cantik-cantik jelita. Kemudian mereka memilih menjadi penduduk Cirebon, tidak kembali lagi ke Mataram setelah tugasnya selesai. Pasukan Mataram yang pertama kali menyerang Jayakarta di bawah pimpinan Baureksa, sedangkan bala bantuan dari pasukan Sunda dipimpin oleh Dipati Ukur. Ketika peristiwa itu terjadi, yang menjadi kepala orang Belanda di Jakarta bernama Murjangkung atau Jan Pieter Coen. Pasukan Mataram menyerang kubu Belanda di Jayakarta, namun gebrakan pasukan Mataram yang gagah berani itu gagal karena mereka terkejut ketika disambut dengan dentuman meriam dari dalam kubu. Pasukan Mataram pun yang selamat lari menyelamatkan diri. Selain banyak sekali yang gugur, banyak di antaranya yang selamat pun menderita luka parah. Penyerangan pun terpaksa dihentikan sambil menanti datangnya bala bantuan. Pasukan baru. Ketika pasukan bantuan tiba, pasukan pertama pun mengabungkan sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Pasukan besar itu secara besar-besaran dan bersama-sama mengepung kubu Belanda. Namun pasukan Belanda di dalam kubu yang sudah memperhitungkan adanya kemungkinan penyerangan ulang, sudah siap menyambut serangan musuh. Pertempuran besar pun tidak dapat dihindarkan. Jayakarta berubah menjadi medan laga. Pasukan Mataram yang sudah bertekad untuk mengusir Belanda pun tidak ingin untuk meninggalkan medan laga. Akibatnya banjir darah di mana-mana, bangkai terkapar di mana-mana. Tak terhitung banyaknya pasukan Mataram yang terluka. Kemudian juga pasukan Belanda sama-sama sempoyongan untuk kemudian menjemput ajal di medan laga. Menyaksikan banyak sekali pasukan yang terbunuh, Coen bersama dengan puluhan anak buahnya meninggalkan Jayakarta, meminta bantuan kepada bupati di pulau-pulau sebelah timur. Sudah menjalin persahabatan dengan Belanda. Setelah berhasil memperoleh bantuan, Coen kembali ke Jayakarta dan bertempur seru, kemudian kembali pecah. Anggota pasukan Mataram yang takut mati banyak yang melarikan diri, namun justru mereka kemudian dihukum oleh Sultan Agung karena ia menganggap bahwa sangatlah tidak patut jika pasukan Mataram mundur dan kalah. Namun setelah ternyata bahwa penyerangan itu gagal, akhirnya Sultan Agung memutuskan untuk mengulurkan diri ke Mataram. Anggota pasukan yang selama pertempuran itu melarikan diri dihukum sesuai dengan derajat kesalahannya. Ada yang dihukum denda, banyak yang juga dihukum mati. Pasukan Mataram yang berasal dari Bagelan di bawah pimpinan Senopati Wiralodra setelah penyerangan itu tidak kembali ke Mataram. Wiralodra ditugasi untuk menjaga daerah perbatasan sebelah barat kerajaan Cirebon yang kian terdesak oleh Belanda. Demikianlah Belanda pada waktu itu dikepung oleh pasukan Banten di sebelah barat. Sedangkan di sepanjang Cimanuk dan Indramayu mereka dijaga oleh pasukan Cirebon dan Mataram. Wiralodra kemudian menjadi Adipati Dermayu dan dianggap sebagai cikal bakal Indramayu. Peristiwa dua kali penyerangan Sultan Agung ke Jayakarta atau Batavia itu menurut berbagai catatan sejarah terjadi dalam tahun 1627. Berarti tepat 100 tahun setelah Sultan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati mengukuhkan kota Jayakarta di atas puing Bandar Kelapa dalam tahun 1527 atas kemenangannya terhadap Portugis. Barangkali dari kacamata sekarang, apa yang dilakukan Sultan Agung itu merupakan salah satu bentuk peringatan hari jadi kota Jayakarta. Hanya jika dalam tahun 1527 Sunan Gunung Jati berhasil merebut Kelapa, tahun 1627 Sultan Agung gagal merebut Batavia. Karena itu sejak direbut oleh Coen tahun 1619, nama Jayakarta hilang dari peredaran dan nama resmi yang muncul senantiasa adalah Batavia. Kecuali dari naskah-naskah Wangsakerta, Babat, sama sekali tidak pernah menyebutkan Batavia. Bagi Wangsakerta, Jayakarta tetap Jayakarta sekurang-kurangnya sampai ia selesai menyusun naskah, yaitu tahun 1687, yakni 160 tahun setelah Jayakarta berdiri. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sanggung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.